Akhirnya One Piece Chapter 1126 rilis juga. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all player sekalian. One Piece Chapter 1126 mendapatkan judul Compensation, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti ganti rugi. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato diperlihatkan sedang makan soba di kuri, dan seorang gadis di warung soba memberitahunya jika teman-teman kerjanya telah menghilang. One Piece Chapter 1126 diawali dengan memperlihatkan kondisi di dalam kapal raksasa Elbaf, di mana kru topi jerami dan para raksasa serta yang lainnya melanjutkan pesta dan perayaan. Oimo dan Kasi menjelaskan bahwa setelah apa yang terjadi di Water 7 2 tahun lalu, mereka pergi ke Little Garden untuk menyapa Dory dan Brogy. Mereka menemukan Dory dan Brogy sedang bertarung dengan tangan kosong karena senjata mereka hancur setelah menggunakan Hakoku untuk mengalahkan ikan raksasa pemakan pulau. Oimo dan Kasi menyadari bahwa Dory dan Brogy tidak bisa menyelesaikan pertarungan mereka sampai salah satu ada yang meninggoy tanpa menggunakan senjata. Jadi Oimo dan Kasi membujuk bos mereka untuk kembali ke Elbaf dan mendapatkan senjata baru sebelum melanjutkan pertarungan. Nami bertanya pada Dory dan Brogy apakah mereka akan melanjutkan duel mereka. Dory dan Brogy berteriak kencang, "Pasti!" Nami pun berkata, "Aku tidak bisa." Namun sebelum Nami menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Usopp nyeletuk, "Hei Nami, apa kau tidak belajar apa-apa dari Little Garden? Jelaskan padanya Usopp," tambah Luffy. Sanji mengatakan alkohol yang mereka minum cukup kuat. Salah satu raksasa mengatakan itu adalah absinthe yang disebut Green Fairy. Dan mereka harus berhati-hati karena itu bahkan bisa menyebabkan halusinasi. Bonnie duduk di pangkuan Kuma dan kita bisa melihat sedikit senyuman di wajah Kuma. Bonnie pun berkata pada ayahnya, "Sekarang kita akhirnya bisa melihat Cakrawala bersama, ayah." Dan kemudian berpindah ke Pulau Galter, pulau di mana 1 bulan lalu Bartolomeo membakar bendera Shanks di cerita Sampul. Bartolomeo dipukuli oleh bajak laut rambut merah dan sekarang dia terikat dan berlutut di hadapan Shanks. Shanks mengatakan bahwa jika dia memaafkan Bartolomeo untuk hal ini, kekuatan bendera dari bajak laut rambut merah akan turun. Dan semua pulau serta teman-teman di mana benderanya berkibar akan dalam bahaya. Bartolomeo meminta maaf padanya sambil menangis. Bartolomeo berkata, "Kau benar sekali, aku sangat menyesal. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Aku hanya melakukan sesuatu yang bodoh karena ketidaktahuanku." Hongo memberikan botol kecil kepada Bartolomeo sembari berkata, "Ini adalah racun yang sangat mematikan. Kau punya waktu 1 bulan untuk membuat Luffy si topi jerami meminumnya." "Apa?" teriak Bartolomeo. Hongo kembali berkata, "Siapapun yang meminumnya akan mati karena rasa sakit yang luar biasa dengan darah yang menyembur keluar dari tubuh mereka. Bosmu harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Itu terlalu kejam. Luffy dan para senior lainnya tidak ada hubungannya dengan ini," ucap para kroconya Bartolomeo. Tiba-tiba Bartolomeo mengambil botol racun dengan mulutnya dan meminumnya sendiri. Para kroconya Barto langsung panik dan berteriak, "Tidak, bos! Kau akan berlumuran darah dan mati." Bartolomeo menjawab, "Inilah yang seharusnya." Shanks dan Backman mengamati adegan di sebelah Hongo, sementara Bartolomeo berbicara sambil menangis. "Luffy Senpai tidak memberi kami bendera atau cawan persaudaraan untuk menanggungnya. Kami hanya mengambilnya sendiri, jadi ini tidak ada hubungannya dengan Luffy Senpai. Aku tidak ingin bahkan sedetik waktu berharga para senpai terbuang pada orang seperti kami. Ini hanya insiden lain dari bajingan yang dengan bodohnya menantang Yonkou dan membayar ganti ruginya serta tidak layak diberitakan." Bartolomeo juga mengatakan bahwa dia ingin melihat Luffy Senpai menjadi raja bajak laut, tetapi sekarang dia tidak akan melihatnya karena dia bodoh. Beruntung bagi Bartolomeo, isi botol itu bukan racun, dan Shanks membiarkan mereka pergi. Saat Going Luffy Senpai berlayar dari pulau dengan kecepatan penuh, Bartolomeo mengatakan kepada Gambia bahwa dia pikir Shanks adalah orang yang menakutkan karena status Yonko-nya, tetapi sekarang dia menemukan Shanks sangat naif.
Pada saat yang sama, kita bisa melihat Shanks tersenyum di Red Force. Blackman mendekati kaptennya untuk berbicara. "Apa yang kau senyumkan, bos?" Shanks menjawab, "Hanya membawa kebahagiaan bagiku. Memikirkan Luffy punya seseorang yang sangat peduli padanya." Kemudian Yasop muncul di belakang Shanks dan Blackman. Dia mengarahkan senapannya ke Going Luffy Senpai. Yasop berkata, "Baiklah bos, minggir. Bisnis adalah bisnis." Yasop menembak dan menghancurkan kapal Bartolomeo dalam ledakan besar. Kita bisa melihat kepala kapal Luffy hancur. Kemudian narator berbicara. Dekat pantai Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam. Nasib mereka tidak diketahui. Scene kemudian berpindah ke Hachinosu. Blackbeard telah kembali dan sekarang dalam pertemuan bersama nakamanya. Para bajak laut di Hachinosu bersemangat dan siap untuk pergi mendapatkan One Piece bersama Teach. Pizarro mengendalikan tengkorak raksasa yang memiliki beberapa perban akibat serangan Garp dan Kobe. Sanjuan Wolf membantu dalam rekonstruksi pulau. Dia memindahkan bangunan kembali ke lokasi aslinya, tetapi pada saat yang sama, dia menghancurkan lebih banyak bangunan karena ukuran Sanjuan Wolf sangat besar. Blackbeard sangat marah pada Pizarro karena membiarkan Kobe dan Moria melarikan diri. Kobe sangat penting untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat senang karena Kuzan berhasil menangkap Garp. Hahaha. Itu luar biasa, ucap Teach. "Nya, lihat Teach, nilainya meningkat," ucap Pizarro. Kuzan menambahkan, "Tepatnya aku berniat membunuhnya, tapi dia selamat." Teach kemudian memuji Kuzan. "Pekerjaan yang baik, Kuzan. Aku tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa menangkapnya. Butuh banyak upaya hanya untuk mendekatinya," jawab Kuzan. Kita melihat Garp yang ditutupi perban terikat dengan banyak rantai di dalam sel yang gelap. Pudding juga ada di pertemuan itu. Dia dipaksa duduk di samping Blackbeard. Sementara dia mengatakan bahwa mereka bahkan menangkap gadis bermata 3. Kemudian Blackbeard memanggil Laffy. Dia berada di kantor pusat perusahaan ekspedisi laut, UMIT. Yap, UMIT adalah salah satu kaisar dunia bawah dan salah satu tamu di pesta teh Big Mom. Laffy sedang mengamati pergerakan tentara revolusioner untuk memutus pasokan ke Merijoa. Kita bisa melihat beberapa kapal terbakar di pelabuhan. Teach lalu berkata, hahaha. Jangan biarkan semua kesenangan membuatmu lupa tentang persiapan kita. Serahkan padaku, ucap Laffy. Sementara itu, Karibo, Katarina Devon, dan Augur tiba di Hachinosu. Pizarro meraih kapal dengan lengan raksasa pulau untuk membawanya langsung ke pertemuan. Dan kemudian berpindah ke kapal Elbaf yang berlayar di laut saat narator berbicara. Sudah 2 hari sejak mereka berangkat dari Egghead. Dan ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf meskipun ditemani oleh Great Eric, kapal bajak laut raksasa. Terungkap bahwa setelah semua orang bangun dari tidur akibat terlalu banyak minum tuak cap tikus, Thousand Sunny dengan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper tiba-tiba menghilang. Orang-orang yang masih ada di kapal Elbaf yaitu para raksasa, Jinbei, Franky, Robin, Lilith, Bonnie, dan Brook terkejut. Dory dan Brogy kemudian berkata, "Kita harus menemukan mereka. Kita tidak bisa kembali ke Elbaf seperti ini. Mungkin mereka dihancurkan oleh ikan," ucap Robin. "Hentikan itu. Ikan-ikan di sini sangat besar, sehingga mungkin benar. Di mana kau pergi, Luffy?" tambah Franky. Di halaman terakhir chapter, Nami mendengar seseorang memberitahunya untuk bangun. Mungkin itu Luffy, tetapi kita tidak bisa melihat orang itu di chapter ini. Orang misterius itu berkata, "Nami, hei, bangun!" Aduh, kurasa aku minum terlalu banyak," ucap Nami. Ketika Nami bangun, dia menyadari dirinya sedang sendirian di sebuah ruangan besar yang terbuat dari potongan Lego. Dia mengenakan pakaian prajurit Viking, seperti prajurit dalam game RPG, mungkin kostum Elbaf, dan dia membawa pedang di punggungnya. "Hah?" ucap Nami yang kaget. Mungkin dalam hatinya, dia bingung siapa yang telah mengganti pakaiannya, dan apakah dia telah diperlakukan tak senonoh ketika pingsan akibat mabuk. Pesan dari editor, tempat apa ini? Petualangan baru menanti.
Yap, chapter yang sangat membagongkan akhirnya terjadi juga pemicu bagi Luffy untuk bentrok dengan Yonko lain. Pertama ada bajak laut Bartolomeo yang dihancurkan oleh Yasop. Jika Luffy mengetahuinya, pasti dia akan mencoba untuk membuat perhitungan dengan Sang. Kedua adalah Kurohige. Jelas dengan tertangkapnya Garp akan memicu perang besar dari segala arah untuk Kurohige. Pertama, Luffy pasti tak akan tinggal diam. Kemudian pihak Sword dan Sengoku dari Angkatan Laut pasti akan bergerak. Kemudian saat ini Kurohige juga sedang usil dengan pasukan revolusioner. Kita ketahui jika Garp adalah ayah dari Dragon, sehingga jika pasukan revolusioner disenggol oleh Teach, pasti Dragon tak akan tinggal diam. Belum lagi Puding yang diculik, tak akan memakan waktu lama untuk Katakuri pasti akan datang menyelamatkan adiknya itu. Nah, itulah video review untuk One Piece chapter 1126. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.